Langsung oleh Bapak Pendeta, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Mohon penjelasan dari Pengkhotbah 7 ayat 14 yang berbunyi, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, ini ayat yang bagus ya, dan saya bersyukur penanya menanyakan ini ya. Pengkhotbah 7 ayat 14 ya. Saya baca sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian ya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi begini saudara-saudara, bahwa memang ini dalam sudut pandang kita tentunya ya, sudut pandang manusia, kan ada istilah hari mujur, hari malang. Dan ini memang dirancangkan oleh Allah. Waktu manusia meresponnya, manusia melihat, oh kalau yang diberkati ya, tidak pernah sakit, selalu dipromosi di kantor, iya kan? Khotbah di mana-mana orang puji-puji kita. Nah, itu baru mujur. Tapi kalau orang mulai maki-maki kita, orang serang kita, nah itu tidak mujur. Nah, menarik bahwa inilah kehidupan orang percaya ya. Tuhan karuniakan itu dua-dua. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain, seperti yang saya sudah jawab pada pertanyaan pertama, bahwa kamu dikaruniakan kan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita, begitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya. Saudara, dianiaya itu menurut ukuran manusia malang tidak? Malang. Dirajam dengan batu itu malang atau tidak? Wah, malang sekali. Iya kan? Difitnah, dicela dan dianiaya itu malang atau tidak? Sangat malang sebenarnya. Tapi bersyukur bahwa ayat ini muncul supaya ini salah satu ayat saja yang mengingatkan bahwa hidup itu tidak mulus-mulus saja. Jangan percaya teologi sesat yang bernama teologi kemakmuran, di mana mengajarkan, oh ikut Tuhan tuh aman-aman saja, nanti kau kaya terus. Kata siapa? Itu ajaran membodohi orang. Tuhan akan izinkan proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, ujian demi ujian. Karena Tuhan mau kita tidak ada di kelas yang sama. Kita harus naik kelas secara iman. Maka perlu ada hal-hal buruk diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam sudut pandang kita, supaya kita kelihatan kemurnian iman kita. Ya. Kita tidak bisa kelihatan kemurnian iman kita kalau tidak disertai tantangan-tantangan itu, jemaat terkasih. Ya, ada orang yang mengerti dan ada orang yang tidak mengerti. Contoh istri Ayub. Istri Ayub itu kan tidak mengerti ya. Ayub kehilangan harta, anak, bahkan badannya luka-luka dari kepala sampai kaki, saudara-saudara. Lalu istrinya ini bukan tipe istri yang mengerti kehendak Allah, bahwa Allah juga bisa izinkan hal buruk. Dia tidak mengerti. Dia pikir ikut Tuhan Allah tuh enak terus. Nah, istri begini juga sebenarnya keturunan Buntiana ya. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam Ayub. Ayub bilang ini perempuan gila nih, perempuan mengong. Mau yang enak-enak saja. Yang tidak enak kau tidak mau. Ini bagaimana ini? Ya. Saudara lihat di dalam ayat 7 ya. Mulai ayat 7 sampai seterusnya. Dari Ayub 2. Ayub 2 mulai ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ini atas seizin Allah ya Bapak Ibu terkasih. Anda bisa lihat itu di Ayub pasal 1 kan. Ayat 7, 8, 9, 10 di sana kita tahu setan jalan keliling dunia. Lalu Tuhan bilang, kau sudah lihat hambaku Ayub. Lalu setan bilang, oh memang saja karena Tuhan berkati dia. Makanya begitu, coba Tuhan kutuk dia. Atau Tuhan angkat itu pagar-pagar Allah. Maka dia akan kutuk Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang memberi kekuatan bagi hambanya. Mau buktikan kepada setan bahwa hambaku Ayub tidak demikian.
Begitu pula hamba-hamba Tuhan yang sekarang. Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang memberi kekuatan, maka Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tidak mungkin. Maka Allah izinkanlah. Dan memang yang Ayub alami berat ya saudara. Sebab dikatakan bahwa dia mengalami bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Belum lagi hartanya habis, anaknya meninggal semua. 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, pas dia punya maitua, istrinya lihat penderitaan seperti ini. Maitua anak kuntilanak ini bilang sama Ayub begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Anda lihat ini. Saudara pikir Ayub lagi menderita begini, Ayub biarkan dia omong, Ayub hantam dia. Nah, saya suka cara Ayub. Jangan orang omong kita kasih tinggal. Apalagi dia menghina kebenaran, menghina Allah, tidak boleh diam. Hantam dia. Enak-enak saja kau ngomong Tuhan Allah. Mendingan saya tegur kau daripada Tuhan Allah injak kau kasih mati. Lebih baik saya tegur kau. Kan begitu prinsipnya. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini memang perempuan otak tidak benar yang begini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, Ayub paham tuh. Seperti yang Anda tanyakan di Pengkhotbah 7 ayat 14. Ayub paham sekali. Dan semua orang Kristen harus seperti Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Jadi memang benar adanya penanya bahwa Tuhan itu izinkan hal buruk dan hal baik terjadi dalam sudut pandang kita ya. Kalau kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 14 kembali, tujuannya supaya apa? Kita memang bergantung kepada Allah saja. Sebab itu ayat bilang begini, saudara-saudara, sekali lagi saya baca. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah, supaya jangan mengutuk Allah. Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur, supaya tujuannya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini kalimat yang mengingatkan kita, kalau begitu bergantunglah kepada Allah, rajinlah berdoa, rajinlah beribadah, rajinlah berbuat baik, sebagai bukti iman kita kepada dunia ini. Orang aniaya kita, maki kita, lukai kita, kita balas dengan doa pengampunan. Doa minta dia diberkati, pembalasan hak Tuhan. Kalau khotbah kita tegur keras, tapi doa, tolong doa supaya dia diselamatkan, dia diampuni. Itu jawaban saya ya. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih banyak.